Halo, selamat datang adik-adik di kelas Sastra, Creatrix et Talentum. Nah, jadi di pertemuan kali ini, Kak Wening dan Kak Cynthia bakal ngejelasin tentang pantun nih di kelas sastra. Nah, sebelumnya, kenalin nama Kakak Wening Restiani, kalian bisa panggil Kak Wening. Terus, ada Kak Cynthia juga, Kak Cynthia boleh perkenalan? Halo adik-adik, nama kakak Cynthia Dewati, bisa dipanggil Kak Cynthia. Oke, selanjutnya, buat materinya bakal dijelasin dulu sama Kak Cynthia ya. Oke adik-adik, jadi di kelas sastra kali ini kita tuh bakal ngebahas pantun. Nah, adik-adik ada yang tahu gak sih pantun itu apa? Nah, jadi pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Nah, adik-adik udah pada belajar kan tentang puisi di pertemuan minggu lalu. Jadi puisi lama itu singkatnya adalah puisi yang diciptakan di masa lampau dan terikat oleh aturan-aturan tertentu. Nah, jadi pantun itu juga dia itu bentuknya itu terikat oleh aturan tertentu. Nah, contoh aturan yang ada dalam pantun itu kayak sajaknya itu dia harus berpola ABAB kayak gitu ya contohnya. Nah, terus kata pantun itu berasal dari kata patuntun yang dalam bahasa Minangkabau memiliki arti penuntun. Nah, adik-adik tahu gak sih sebenarnya pantun itu punya nama lain dalam bahasa-bahasa daerah? Kayak contohnya nih dalam bahasa Jawa, pantun itu dikenal dengan larikan. Terus ada juga nih dalam bahasa Sunda, pantun biasa disebut dengan paparikan. Nah, mungkin segitu kali ya pengertian mengenai pantun. Gimana, udah pada paham belum? Pasti udah lah ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke struktur pantun. Jadi adik-adik udah pada tahu kan ya, pantun itu dia biasanya nih terdiri dari 4 baris. Nah, ternyata 4 baris itu dia dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama ada bagian sampiran. Ya, yang merupakan bagian dari sampiran itu adalah baris pertama dan baris kedua. Dan bagian keduanya itu adalah bagian isi. Nah, yang merupakan bagian dari isi adalah baris ketiga dan keempat. Jadi itu ya adik-adik, bagian dari pantun itu ada 2. Yang pertama ada sampiran, yang kedua ada isi. Sampiran itu terdiri dari baris pertama dan kedua, dan bagian isi itu terdiri dari baris ketiga dan baris keempat. Oke, struktur pantun cukup segitu. Jadi kita langsung lanjut aja nih ke ciri-ciri pantun. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Seperti yang udah kakak bilang tadi ya, kalau emang sebenarnya pantun itu biasanya terdiri dari 4 baris. Nah, terus ciri yang kedua tuh, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, ini nyambung ya sama struktur pantun tadi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ciri ketiganya itu, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kita lanjut ke ciri keempat, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Adik-adik tahu gak sih kenapa dalam pantun itu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata? Jadi gini, jadi dulu tuh awal mula pantun ada itu dia itu disampaikan secara lisan. Jadi gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada ya yang bentuknya tertulis. Nah, kalau dulu itu disampaikan secara lisan. Jadi tiap barisnya itu dibuat sesingkat dan sepadat mungkin. Jadi itu dia alasan kenapa di tiap baris dari pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, selanjutnya nih, ciri yang terakhir. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Maksudnya apa sih? Nah, rima itu kan artinya bunyi atau kesamaan bunyi ya. Jadi, maksud dari rima ABAB itu ada kesamaan bunyi nih antara baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Ingat ya, rima ABAB itu artinya dia punya kesamaan bunyi, yaitu kesamaan bunyi yang pertama itu antara baris pertama dan baris ketiga, dan kesamaan bunyi yang kedua itu antara baris kedua dengan baris keempat.
Nah, jadi gitu adik-adik ciri-ciri pantun. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh Kak Uning. Silahkan Kak Uning. Oke, makasih Kak Cynthia. Boleh next? Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin jenis-jenis pantun. Ada apa aja sih jenis-jenis pantun? Nah, yang pertama itu ada pantun anak. Nah, pantun anak ini tuh isinya tentang dunia anak, kayak contohnya kayak pertemanan, terus dipahami karena biasanya memang kalau pantun anak ini tuh diperuntukkan untuk anak sebagai media buat belajar juga. Terus yang kedua ada pantun adat istiadat. Nah, pantun ini tuh ngungkapin tradisi para leluhur yang penting untuk dilestarikan dan nggak boleh dilupain. Terus yang ketiga ada pantun nasihat. Nah, sesuai sama namanya, pantun nasihat ini tuh isinya nasihat dan nilai-nilai moral bagi masyarakat, serta biasanya kalau untuk pantun nasihat itu dia mengandung pesan-pesan leluhur dan pesan kehidupan. Gitu, boleh next Kak Cynthia. Nah, lalu ada juga pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu kan berarti artinya lucu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa bikin kita tertawa. Nah, pantun ini juga tujuannya untuk itu. Jadi tujuannya untuk menghibur karena mengandung unsur lucu yang bisa membuat si pembaca atau pendengar itu tertawa. Nah, lalu ada juga pantun teka-teki. Jadi kalau pantun teka-teki ini tuh isinya ada kayak teka-teki atau pertanyaan yang bisa dijawab nih sama kita sebagai pendengar atau pembaca. Dan yang terakhir ada pantun agama. Jadi kalau pantun agama ini itu isinya nilai-nilai keagamaan yang terkadang sering disampaikan oleh pemuka agama ketika berceramah. Jadi aku bakal ngasih contoh ke adik-adik apa aja contoh pantunnya ya. Jadi yang pertama aku bakal ngasih contoh buat pantun nasihat. Nah, sebenarnya aku bakal ngasih 3 contoh aja ini buat bayangan adik-adik kayak gimana sih pantun itu. Nah, ini pertama buat pantun nasihat. Jadi isinya hari Minggu pergi ke pasar, tidak lupa membeli beras. Tiap hari rajin belajar, pasti akan menjadi cerdas. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat ya adik-adik. Berarti dari kata-kata ini nih, tiap hari rajin belajar, pasti akan menjadi cerdas. Nah, di sini ada nasihat gitu. Jadi, yang bikin pantun tuh mau nyampein bahwa kalau misalnya kita rajin belajar, kita tuh bisa jadi cerdas loh gitu. Nah, terus yang kedua itu ada pantun anak. Nah, buat pantun anak, itu contohnya gini, pergi jalan-jalan ke kota Bantul, tidak lupa mengajak teman. Jadi anak banyak bergaul supaya dapat banyak kawan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama kakak, pantun anak itu isinya seputar dunia anak, terus juga kayak pertemanan, contohnya. Nah, ini kan di sini ada nih, jadi anak banyak bergaul supaya dapat banyak kawan. Nah, di sini kita udah bisa tahu ini emang dia mengandung unsur pertemanan dan anak-anak gitu. Lalu selanjutnya ada pantun adat istiadat. Nah, kalau buat pantun adat istiadat ini tuh sebenarnya nggak harus kayak dari apa ya adat yang emang adat istiadat yang memang bukan kayak harus banget kayak dari misalnya dari Jawa Barat atau misalnya kayak dari Padang atau dan lain sebagainya, tapi untuk pantun adat istiadat ini juga bisa kayak apa ya nasihat terus kayak anjuran buat apa namanya buat sama-sama menjaga adat istiadat bangsa kita. Nah, contohnya buah jeruk manis dirasa, makannya di sisi telaga. Adat itu pusaka bangsa, yuk sama-sama kita jaga. Nah,
dari situ kita udah bisa tahu kalau ternyata memang adat istiadat itu sebagai pusaka bangsa dan harus sama-sama kita jaga kayak gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat pantun. Nah, mungkin adik-adik di sini penasaran, jadi untuk buat tadi kan udah sempat dijelasin sama Kak Cynthia juga tuh ciri-ciri pantun itu apa, ciri-cirinya apa, terus tadi juga udah sempat diliatin apa jenis-jenis sama si contohnya. Nah, sekarang Kakak mau ngasih tahu apa aja sih langkah-langkah biar kita bisa bikin pantunnya, biar adik-adik juga bisa nyoba buat bikin pantunnya ya. Jadi yang pertama itu adik-adik harus kenali sih ciri-ciri pantunnya. Jadi tadi kan udah ada disebutin ya, harus rimanya itu ABAB, terus juga harus berapa suku kata dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya adik-adik udah kenal ciri-cirinya, jadi adik-adik bisa dengan mudah dan betul bikin pantunnya. Terus yang kedua, tentukan dan pilih tema pantun yang disenangi. Sebenarnya dari jenis pantun yang tadi Kakak jelasin itu mungkin masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Nah, jadi adik-adik tinggal pilih aja mau bikin pantun tentang apa, yang temanya tentang apa, yang adik-adik mungkin senangi. Jadi kalau misalnya adik-adik bikin pantun yang dari tema yang adik-adik senang, mungkin adik-adik jadi lebih gampang buat bikinnya gitu. Terus yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Nah, jadi pertama itu adik-adik biar mudah ya, adik-adik tuh bikin isi pantunnya dulu. Jadi apa yang mau adik-adik sampaikan ini? Kak Cynthia boleh ke slide sebelumnya nggak yang jenis pantun? Maaf, ke contoh pantun. Nah, jadi isi pantun itu tuh yang ini nih adik-adik, yang ada di baris ke-3 sama ke-4. Nah, itu isi pantun ya. Jadi pertama adik-adik tentuin dulu itu. Jadi adik-adik bikin dulu isi pantunnya apa yang mau adik-adik sampaikan. Nah, misalnya kayak gini. Tiap hari rajin belajar pasti akan menjadi cerdas. Nah, baru setelah itu boleh ke yang tadi awal lagi, Cynthia. Setelahnya. Nah, baru di langkah keempat itu pikirkan dan tulis sampiran untuk pantun. Boleh ke yang tadi lagi, ke contohnya. Jadi sampiran itu yang ini, baris ke-1 sama baris ke-2. Untuk di pantun nasihat berarti dia yang hari Minggu pergi ke pasar, tidak lupa membeli beras. Nah, jadi buat di sampiran ini tuh adik-adik bisa langsung lihat, karena kan tadi adik-adik pengen isinya itu tiap hari rajin belajar, berarti kan akhirannya ada jar itu ya. Terus pasti akan menjadi cerdas. Terus akhirannya das atau as juga bisa. Atau yang pertama itu akhirannya ar kan. Nah, tadi kan udah dijelasin rimanya itu harus ABAB atau kayak bunyinya itu harus sama. Nah, makanya adik-adik tinggal nyari aja nih buat sampirannya tuh kata terakhirnya yang akhirannya itu ada ar-nya itu apa, terus yang kedua juga akhirannya as itu ada apa, kayak gitu adik-adik. Mungkin dari kakak cukup sekian. Makasih. Oke, adik-adik, jadi itu dia ya pembahasan mengenai pantun dari Kak Wening dan Kak Cynthia. Nah, mudah-mudahan nih adik-adik bisa paham sama apa yang kita udah sampaikan tadi, mulai dari pengertian pantun, terus ada struktur pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, terus tadi juga udah dikasih contohnya sama Kak Wening, sama dikasih tahu juga langkah-langkah untuk membuat pantun. Nah, jadi mungkin dari kakak-kakak cukup sekian untuk pertemuan hari ini.
Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.